Dimanapun Anda berada, boleh bersama-sama saya mengatakan, saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Amin. Saya berdoa dimanapun Anda berada, saya berdoa sebagaimana Yohanes berdoa. Aku berdoa supaya kamu baik-baik dan sehat-sehat dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sekali lagi saya ulangi, aku berdoa supaya kamu sehat-sehat, baik-baik dalam segala sesuatu. Keadaanmu baik-baik, kesehatanmu baik-baik, keluargamu baik-baik, pekerjaanmu baik-baik. Sama seperti jiwamu baik-baik. Jadi kalau jiwamu baik-baik, saya percaya maka segala sesuatunya, kesehatanmu, keluargamu akan baik-baik. Yang percaya boleh bilang amin. Apa itu jiwa? Jiwa itu pikiran. Jadi betapa pentingnya apa yang saudara lihat, betapa pentingnya apa yang saudara dengar, betapa pentingnya apa yang saudara baca akhir-akhir ini. Karena apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, apa yang kamu baca, itu semua bisa mempengaruhi pikiran saudara. Kalau saudara melihat yang negatif, maka pikiranmu negatif. Kalau saudara mendengar yang negatif, pikiranmu akan negatif. Dan ini akan mempengaruhi tubuhmu. Tubuhmu gak sehat. Dan Yohanes berkata, aku berdoa supaya kamu baik-baik, sehat-sehat dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik. Betapa pentingnya apa yang kamu dengar, betapa pentingnya apa yang kamu lihat. Karena kamu jiwamu baik-baik, maka segala sesuatunya akan baik-baik. Jadi hari ini kita cukup berbicara tentang corona. Corona sudah cukup membuat saudara takut. Corona sudah cukup membuat saudara khawatir, gelisah. Dan satu hal yang saya mau kasih tahu sama saudara, iblis nantiasa mau mengalihkan pandanganmu dari Yesus. Saudara masih ingat ketika Petrus berjalan di atas air? Selama mata Petrus memandang Yesus, maka Petrus tidak merasakan badainya, dia tidak merasakan gelombangnya, dia ada di atas gelombang, dia di atas badai. Tetapi ketika mata Petrus beralih dari Yesus, dia mulai merasakan gelombang, dia mulai merasakan tiupan anginnya, kemudian apa yang terjadi? Dia takut dan dia tenggelam. Tetapi selama mata Petrus memandang Yesus, Petrus ada di atas badai. Iblis berusaha untuk mengalihkan pandangan saudara dari Yesus. Tetapi hari ini kita sama-sama mau kembali melihat Yesus. Saya mau mengajak saudara untuk melihat Yesus. Saya tidak mau berbicara betapa dahsyatnya virus ini membuat orang jadi takut. Tapi hari ini saya mau berbicara tentang betapa dahsyatnya Yesus kita. Amin. Nah, hari ini kita akan sama-sama kembali melihat Yesus. Alkitab mengatakan, siapa yang melihat kepadanya, dia akan memperoleh hidup. Dan saya percaya hari ini saudara akan memperoleh hidup. Yang percaya boleh bilang amin. Kita lihat firman Tuhan. Perhatikan baik-baik. Dari Mazmur pasal 91 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Amin. Di sini saya punya kabar baik buat saudara. Mazmur berkata begini, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Jadi kalau saudara dan saya menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Tuhan akan menjadi perlindunganmu, dan dia akan menjadi tempat perteduhan saudara dan saya. Amin. Nah, kalau Tuhan Yesus menjadi tempat perlindungan, tempat perteduhan saudara dan saya, apa yang terjadi sama saudara? Apa yang terjadi sama saya? Ayat berikutnya mengatakan, malapetaka tidak akan pernah menimpa kamu. Yang percaya boleh bilang amin. Sekali lagi saya ulangi, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Amin. Selanjutnya, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Kemah di sini berbicara tentang rumah, seluruh isi keluargamu. Jadi kalau saudara menjadikan Yesus sebagai tempat perlindungan, tempat perteduhan, maka Alkitab mengatakan malapetaka tidak akan pernah menimpa kamu. Dan tulah tidak akan pernah mendekat kepada rumahmu, keluargamu. Keluargamu terpelihara sempurna. Kenapa? Karena kalimat berikutnya mengatakan, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Sebab malaikat-malaikatnya. Bukan satu malaikat, malaikat-malaikatnya. Amin. Nah, pertanyaan saya, seberapa banyak malaikat yang diperintahkan untuk menjaga saudara di segala jalan saudara? Perhatikan baik-baik, firman Tuhan berkata begini. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Alkitab mengatakan, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion.
kamu sudah datang ke Bukit Sion. Kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, di situ dikatakan, tetapi kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh, kepada api yang menyala-nyala, kepada kegelapan, angin badai. Kalau saudara baca ayat sebelumnya, kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh. Apa yang dimaksud dengan gunung yang dapat disentuh? Gunung Sinai. Nah, saya mau saudara mengerti, Gunung Sinai punya perbedaan yang sangat nyata, yang sangat menyolok dengan Bukit Sion. Kenapa? Karena Gunung Sinai, perhatikan baik-baik, Gunung Sinai berbicara tentang tempat di mana Allah memberikan 10 hukum Taurat. Betul? Gunung Sinai adalah tempat di mana Allah memberikan 10 hukum Taurat. Allah menuntut kebenaran dari manusia di sana. Dan apa yang terjadi? 3.000 orang mati di Gunung Sinai. Tetapi Bukit Sion berbeda dengan Gunung Sinai. Bukit Sion adalah tempat di mana Allah memberikan Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya. Allah memberikan kebenaran kepada setiap orang yang percaya. Dan apa yang terjadi? 3.000 orang selamat di Bukit Sion. Alkitab mengatakan, kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh, Gunung Sinai, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion. Dengan kata lain, kamu tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tetapi kamu hidup di bawah kasih karunia. Amin. Nah, saya mau saudara mengerti, kasih karunia bukan doktrin, kasih karunia bukan pengajaran, tapi kasih karunia adalah seorang pribadi. Kamu datang ke Bukit Sion, kamu telah datang kepada seorang pribadi. Siapakah dia? Yesus. Nah, kalau saudara menjadikan Yesus sebagai tempat perlindunganmu, tempat perteduhanmu, datang ke Bukit Sion, apa yang saudara temukan di Bukit Sion? Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Ada apa di Bukit Sion? Beribu-ribu malaikat. Tetapi kalau saudara lihat terjemahan dalam Alkitab versi New King James berkata begini, kepada beribu-ribu malaikat, terjemahannya adalah to an innumerable company of angels. Suatu kumpulan malaikat yang tidak terhitung banyaknya. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi Tuhan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Seberapa banyak malaikat yang diperintahkan kepadamu untuk menjaga kamu di segala jalanmu? Malaikat yang tidak terhitung banyaknya. Yang percaya boleh bilang amin. Katakan bersama saya, ada malaikat yang tidak terhitung banyaknya yang menjaga saya di segala jalan saya. Amin. Nah, saudara masih ingat cerita tentang Elisa? Nah, waktu Raja Israel, orang Israel berperang dengan orang Aram, Raja Israel selalu mengetahui siasat daripada Raja Aram. Jadi setiap kali Raja Aram menyerang, mereka bisa dikalahkan. Nah, Raja Aram bingung. Orang ini berpikir bahwa ada pengkhianat di kerajaan Aram. Kemudian Raja Aram mengumpulkan orang-orangnya dan berkata, apakah ada di antara kita yang memberitahukan siasat dan rencana kita kepada orang Israel? Tetapi mereka berkata, tidak ada tuanku, tidak ada. Tetapi di Israel ada seorang nabi yang bernama Elisa, yang selalu mengetahui apapun yang kita mau lakukan. Kemudian Raja Aram memerintahkan pasukannya untuk menangkap Elisa. Nah, Alkitab menceritakan, pagi-pagi betul, kita lihat firman-Nya, perhatikan baik-baik. Maka dikirimnyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini, maka dibutakannya lah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Amin. Di sini diceritakan, perhatikan baik-baik, di sini diceritakan Raja Aram memerintahkan pasukannya untuk menangkap Elisa. Suatu pagi ketika bujangnya bangun, bujangnya melihat bahwa seluruh kota telah dikepung oleh pasukan kuda dan pasukan yang berkereta. Kemudian bujangnya berkata kepada Elisa, tuanku celaka, apa yang harus kita lakukan? Kemudian Elisa berkata kepada bujangnya, jangan takut. Katakan bersama saya, jangan takut.
Amin. Jangan takut, sebab yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Sekali saya ulangi, Elisa berkata, jangan takut, sebab yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Kemudian Elisa berdoa kepada Allah supaya Allah membuka mata bujangnya. Ketika Allah membuka mata bujangnya, maka bujangnya melihat bahwa seluruh kota itu telah dipenuhi oleh pasukan berkuda dan pasukan berkereta yang tidak terhitung banyaknya. Amin. Waktu Elisa berkata begini, jangan takut, yang menyertai mereka yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Dengan kata lain, Elisa mau berkata, jangan takut, malaikat yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Saya mau kasih tahu sama saudara, malaikat yang menyertai saudara lebih banyak daripada musuh saudara. Amin. Malaikat yang menyertai saudara lebih banyak daripada virus corona yang menyerang bumi ini. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Nah, perhatikan baik-baik. Mungkin saudara gak bisa melihat. Sama seperti bujangnya Elisa, dia tidak bisa melihat. Tetapi setiap pagi saudara bangun, lihat dengan mata imanmu. Sekali saya ulangi, lihat dengan mata imanmu. Apa itu iman? Kita sudah belajar 2 minggu yang lalu. Apa itu iman? Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Mungkin saudara tidak melihat, sama seperti bujangnya Elisa, dia tidak melihat. Tapi Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya. Katakan setiap pagi kamu bangun, katakan, Tuhan aku bersyukur, Engkau adalah tempat perlindunganku, tempat perteduhanku. Tulah tidak akan pernah mendekat kepadaku, malapetaka tidak akan pernah mendekat kepada rumahku. Sebab Engkau telah memerintahkan malaikat-malaikatmu yang tidak terhitung banyaknya untuk menjaga kami di segala jalan kami. Yang percaya boleh bilang amin. Bilang sama kiri kanan saudara, jangan takut. Yang menyertai kita lebih banyak. Amin. Jadi Tuhan bukan hanya memberikan malaikat kepada saudara, tapi waktu dia melindungi saudara, waktu dia menyelamatkan saudara, saya mau buktikan sama saudara, dia mengerahkan segala kekuatannya untuk menyelamatkan saudara. Firman Tuhan berkata begini, perhatikan baik-baik. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Alkitab mengatakan begini, lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Nah, pertanyaan saya, kesalahan apa yang Yesus lakukan sehingga orang-orang Farisi bersekongkol untuk membunuh Yesus? Kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, mereka bukan hanya bersekongkol untuk membunuh Yesus, tapi mereka juga mengatakan bahwa Yesus mengusir setan dengan kuasa setan. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, kalau kamu mengatakan aku mengusir setan dengan kuasa setan, padahal aku mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus, maka kamu mendukakan Roh Kudus dan kamu tidak akan pernah diampuni. Amin. Kemudian kalau saudara baca keseluruhan ayatnya, di Matius pasal 12 ada 3 hal yang Yesus katakan sehingga mereka menolak Yesus. Yang pertama, Yesus berkata begini, sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada bait Allah. Apa maksudnya? Yang ada di sini lebih daripada bait Allah. Nah, saya mau saudara mengerti, bait Allah adalah tempat di mana imam besar melayani. Dengan kata lain, Yesus mau berkata, sesungguhnya yang ada di sini lebih besar dari semua imam besar yang pernah ada di bait Allah. Amin. Selanjutnya Yesus mengatakan hal yang kedua. Sesungguhnya yang ada di sini lebih besar daripada Yunus. Ingat baik-baik, Yunus adalah seorang nabi. Dengan kata lain, Yesus mau berkata, Yesus lebih besar daripada nabi. Amin. Nah, kemudian yang ketiga, Yesus berkata, sesungguhnya yang ada di sini lebih besar daripada Salomo. Ingat, Salomo adalah seorang raja. Dengan kata lain, Yesus mau mengatakan, aku lebih besar dari raja. Jadi perhatikan baik-baik. Yesus dia lebih besar daripada imam besar, dia lebih besar daripada nabi, dan dia lebih besar daripada raja. Nah, ketika Yesus mengatakan 3 hal ini, apa yang terjadi? Mereka menolak Yesus. Mereka menolak ketiga keagungan Yesus. Ini sangat serius. Pertanyaan saya, waktu mereka menolak Yesus, apakah Yesus kecewa? Waktu mereka menolak Yesus, apakah Yesus kecewa? Apakah ini menyedihkan buat Yesus? Yes. Ingat baik-baik, Yesus 100% Allah. Dia juga 100% manusia. Waktu Yesus ditolak, Yesus merasakan kecewa. Dia sedih. Kenapa? Karena Yesus begitu mengasihi bangsa ini. Yesus mengasihi bangsa dengan sempurna. Tetapi ingat baik-baik, Yesus tidak menolak bangsa ini selamanya. Yesus menolak bangsa ini sementara. Kenapa? Karena mereka tidak menginginkan Yesus. Mereka menolak Yesus
karena mereka tidak menginginkan Yesus. Dan Yesus tidak menolak bangsa ini selamanya. Nah, perhatikan baik-baik. Ketika Yesus naik keledai, kemudian masuk ke kota Yerusalem, ini yang terjadi. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu." Amin. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Nah, Alkitab mencatat ada beberapa kali Yesus menangis. Yang pertama, Yesus menangis di kubur Lazarus. Betul? Yang kedua, Yesus menangis di kota Yerusalem. Alkitab berkata ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Kata menangis di sini terjemahan dalam bahasa aslinya adalah strong crying. Menangis dengan kuat-kuat. Nah, kalau saudara menangis dengan kuat-kuat, biasanya tubuh saudara sampai bergetar. Kenapa Yesus menangis kuat-kuat, strong crying? Karena Yesus begitu mengasihi bangsa ini. Dan Yesus tahu apa yang akan terjadi kepada bangsa ini di kemudian hari. Itu sebabnya Yesus berkata, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu." Amin. Tetapi semuanya itu tersembunyi bagi matamu. Ayat berikutnya mengatakan begini. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Yesus menangisi Yerusalem. Nah, kalau saudara lihat kota Yerusalem dari kejauhan, kalau saudara lihat kota Yerusalem, saudara akan melihat pondasi di atas pondasi. Saya pernah bertanya dengan teman saya, orang Israel, coba lihat kota Yerusalem, pondasi di atas pondasi. Kenapa demikian? Karena musuh datang menghancurkan kota ini. Kemudian mereka bangun lagi, musuh datang, hancurin lagi kota ini. Karena Yesus pernah berkata, mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Musuh datang, hancurin kota ini. Mereka bangun lagi, musuh datang, hancurin lagi. Mereka bangun lagi, musuh datang, hancurin lagi. Dan sebanyak kalau saudara lihat kota Yerusalem, pondasi di atas pondasi. Kenapa? Karena mereka tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat mereka. Yesus datang ke dalam dunia ini, diam di tengah-tengah mereka. Yesus jalan keliling, berbuat baik, menyembuhkan orang yang sakit, tahirin orang kusta, melepaskan orang yang terikat setan. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tetap menolak Yesus. Mereka tidak tahu saatnya bila mana Allah melawat mereka. Sama seperti yang terjadi dengan orang-orang zaman sekarang. Sekalipun Injil diberitakan, kabar baik diberitakan, gospel diberitakan, tetapi mereka tetap tidak mau percaya kepada Yesus. Boleh saya katakan, mereka tidak tahu bila saatnya Allah melawat mereka. Tapi saya punya kabar baik buat saudara. Waktu Allah melawat saudara, Allah tidak melawat dengan penghukuman. Tetapi waktu dia melawat saudara, dia melawat dengan kasih karunia dan kebaikannya. Amin. Nah, kembali ke Matius pasal 12, perhatikan baik-baik. Kita sedang berbicara apa yang menyebabkan orang-orang Farisi itu bersekongkol membunuh Yesus. Kesalahan apa yang Yesus lakukan? Apa yang membuat mereka mau membunuh Yesus? Kesalahan apa yang Yesus lakukan? Kita lihat Matius pasal 12 ayat 9-11. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya?" Nah, perhatikan baik-baik. Kalau saudara baca ayat ini baik-baik, ayat ini memberitahukan kepada saudara, sesungguhnya ayat ini memberitahukan kepada saudara apa isi hatinya Tuhan buat saudara, buat saya. Bagaimana caranya Tuhan memandang saudara, bagaimana caranya Tuhan memandang saya, terutama untuk saudara yang sakit hari ini. Perhatikan baik-baik,
Tuhan memandang saudara seperti seekor domba yang terjatuh ke dalam lubang. Sekali lagi saya ulangi. Di ayat ini, saudara bisa melihat isi hatinya Tuhan buat saudara, buat saya. Terutama buat saudara yang sakit hari ini. Tuhan memandang saudara seperti seekor domba yang terjatuh ke dalam lubang. Perhatikan baik-baik. Selanjutnya dikatakan, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Kata menangkap dan mengeluarkannya di sini dalam bahasa aslinya, terjemahan dalam bahasa Yunaninya adalah kratos. Apa itu kratos? Kratos artinya Allah akan mengerahkan segenap kekuatannya untuk menangkap dan mengeluarkannya. Saya ulangi. Tidakkah ia akan menangkap dan mengeluarkannya? Kata menangkap dan mengeluarkan di sini terjemahan dalam bahasa aslinya hanya satu kata, kratos. Apa itu kratos? Allah akan mengerahkan. Dia mengerahkan segenap kekuatannya untuk menangkap dan mengeluarkannya. Saya punya kabar baik buat saudara. Allah akan mengerahkan segenap kekuatannya untuk menyelamatkan dan menyembuhkan saudara. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Ayat berikutnya, perhatikan baik-baik. Ayat 12 sampai 14. Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya. Maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Nah, perhatikan baik-baik. Di sini kita sedang berbicara tentang apa yang menyebabkan orang-orang Farisi itu bersekongkol untuk membunuh Yesus. Apa yang menyebabkan mereka bersekongkol untuk membunuh Yesus? Ternyata sekarang kita tahu bahwa Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Wow, pada hari Sabat tidak ada seorang pun yang disembuhkan pada hari Sabat. Ini luar biasa. Karena alasan inilah yang membuat orang-orang Farisi ingin membunuh Yesus pada hari Sabat. Saudara bisa bayangkan, mereka berkumpul, mereka meeting, topiknya membunuh orang. Ini mengerikan sekali. Jadi, yang membuat mereka ingin membunuh Yesus karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Singkat cerita, Yesus ditangkap. Nah, saya ingin menunjukkan kepada saudara, di sini Yesus mengerahkan segala kekuatannya untuk menyelamatkan saudara, untuk menyelamatkan saya. Jadi singkat cerita, Yesus ditangkap. Sesungguhnya Yesus tidak bisa ditangkap. Yesus menyerahkan dirinya. Yesus menyerahkan dirinya, kemudian Yesus diserahkan kepada imam-imam kepala, kepada ahli-ahli Taurat. Mereka memeriksa Yesus, Yesus diludahin, Yesus dihina, kemudian Yesus ditonjok, dipukul, kemudian mereka menyerahkan Yesus kepada algojo bangsa Romawi. Saudara udah tahu bagaimana caranya mereka mencambuk Yesus. Mereka mencambuk Yesus dengan cambuk yang ujungnya ada bola duri. Sekali Yesus dicambuk, dagingnya terlepas. Yesus dicambuk, dagingnya terlepas. Yesaya menggambarkan dia tidak tampan lagi. Semaraknya pun tidak ada, kita memandang dia, rupa pun tidak. Ayat sebelumnya mengatakan bahwa Yesus bentuknya enggak lagi seperti anak manusia, hancur. Kemudian Alkitab selanjutnya menceritakan Yesus dipakaikan jubah ungu, kemudian mereka memakaikan mahkota duri di kepala Yesus, kemudian mereka memukul-mukul mahkota durinya dengan bulu, dengan bambu, supaya durinya semakin masuk, darah tercurah. Kemudian mereka membawa Yesus ke hadapan Pilatus. Pilatus melihat Yesus datang. Yesus hancur-hancuran, ada mahkota duri di kepalanya. Kemudian tubuhnya hancur. Yesus berdiri di hadapan Pilatus. Satu hal yang saya tahu ketika orang disiksa, orang itu akan berkata, please, jangan siksa saya. Tetapi ini luar biasa. Dia 100% Allah. Dia juga 100% manusia. Dia merasakan rasa sakit. Tapi Alkitab mengatakan, dia tidak membuka mulutnya. Alkitab berkata, dia dianiaya. Dia membiarkan dirinya ditindas, tetapi dia tidak membuka mulutnya, sama seperti anak domba yang dibawa ke tempat pembantaian. Kemudian Pilatus membawa Yesus keluar. Kemudian Pilatus berkata, inilah rajamu. Kemudian mereka ramai-ramai bersorak kepada Pilatus, enyahkan dia, salibkan dia. Pilatus berkata, haruskah aku menyalibkan rajamu? Kemudian mereka berkata, kami tidak punya raja selain daripada Kaisar. Ini bohong. Sesungguhnya mereka benci Kaisar. Kenapa? Karena mereka ada di bawah kekuasaan Romawi saat itu. Mereka benci Kaisar.
Tetapi lebih baik buat mereka, mereka ada di bawah kekuasaan kaisar daripada di bawah kekuasaan seorang raja yang bernama Yesus. Ini sangat menyedihkan. Kemudian, saudara tahu apa yang terjadi sama mereka? Ketika mereka berkata bahwa kami tidak punya raja selain daripada kaisar, selama 2000 tahun lebih, mereka hidup di bawah kekuasaan dari satu kaisar yang satu kepada kaisar yang lain. Yesus mau melindungi bangsa ini, tetapi bangsa ini menolak perlindungan Yesus. Aku mau melindungi kamu seperti induk ayam melindungi anak-anaknya di bawah kepak sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Wahai betapa baiknya jika pada hari ini engkau tahu apa yang berarti untuk damai sejahteramu, tapi semuanya ini tersembunyi bagi matamu. Apa yang terjadi? Mereka menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Perhatikan baik-baik. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Perhatikan baik-baik. Kemudian mereka menyalibkan Yesus. Waktu Yesus tergantung di atas kayu salib, Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib. Tulisan apa? Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota. Dan tulisan itu ditulis dalam 3 bahasa, Ibrani, Yunani, Latin. Ibrani untuk dibaca oleh orang-orang Yahudi, Latin untuk dibaca oleh orang-orang Romawi, Yunani dibaca untuk orang-orang Yunani. Betul? 3 tulisan, 3 bahasa. Perhatikan baik-baik. Dan yang menariknya, di sini dikatakan banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu. Tulisan apa? Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Sekali lagi, ditulis dalam 3 bahasa. Bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Ibrani untuk dibaca oleh orang-orang Yahudi. Latin untuk dibaca oleh orang-orang Romawi. Bahasa Yunani untuk dibaca oleh orang Yunani. Nah, yang menariknya adalah di sini dikatakan banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu. Orang Yahudi membaca tulisan itu dalam bahasa Ibrani. Nah, pertanyaan saya, apa terjemahan kata Tuhan? Tuhan dalam bahasa Ibrani. Apa terjemahan kata Tuhan dalam bahasa Ibrani? Yahweh, Yud He Vav He, YHWH, Yahweh. Nah, perhatikan baik-baik. Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib yang bunyinya Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Yang menarik, perhatikan baik-baik. Banyak orang Yahudi membaca tulisan itu. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu. Orang Yahudi otomatis membaca tulisan itu dalam bahasa Ibrani. Betul? Nah, tulisannya apa? Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Kalau saya lafalkan dalam bahasa Ibrani, terjemahannya begini, lafalnya begini. Yesus, Yeshua, orang Nazaret, Ha Nazari, Raja, Wemelek. Kemudian orang Yahudi, Ha Yahudim. Kalau saudara perhatikan baik-baik, semua huruf depannya. Yeshua, Ye, Ha Nazari, Ha, We, Melek, We. Ha, Yahudim, Ha. Kalau saudara lihat huruf depannya semua membentuk kata apa? Yahweh. Apa itu Yahweh? Tuhan. Jadi di atas kepala Yesus terpampang tulisan Tuhan. Yahweh. Pertanyaan saya, apakah ini idenya Pilatus? Bukan. Ini idenya Allah. Kenapa? Karena Allah mau di atas kepala anaknya tertulis nama Tuhan. Karena Allah ingin menunjukkan kepada saudara, kepada saya, bahwa Dia adalah Tuhan yang datang ke dalam dunia ini, mengerahkan segenap kekuatannya untuk menyelamatkan saudara, menyelamatkan saya sampai mati di atas kayu salib.
Yang percaya boleh bilang amin. Sekali lagi saya ulangi, kenapa Allah mau nama Tuhan tertulis di atas kepala anaknya? Karena Allah ingin memberitahukan kepada saudara, kepada saya, bahwa Dia adalah Tuhan yang datang ke dalam dunia ini, mengerahkan segala kekuatannya sampai mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan saudara, menyelamatkan saya. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Ayat berikutnya mengatakan begini, perhatikan baik-baik. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan kau menulis raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Amin. Sekali lagi pertanyaan saya, apakah ini ide Pilatus? Bukan, ini idenya Allah. Allah mau nama Tuhan tertulis di kepala anaknya. Kenapa? Karena Allah ingin memberitahukan kepada saudara, Dia adalah Tuhan yang datang ke dalam dunia ini, mengerahkan segala kekuatannya, segenap kekuatannya, sampai mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan saudara, menyelamatkan saya. Amin. Allah memberikan anaknya. Perhatikan baik-baik. Allah melihat saudara, Allah melihat saya, terutama saudara yang sakit hari ini. Allah melihat saudara, Allah melihat saya. Sama seperti seekor domba yang ada di dalam lubang. Alkitab mengatakan, Yesus sendiri yang berkata, bukankah ia akan menangkap dan mengeluarkannya? Kratos. Allah memberikan anaknya yang paling Allah sayang, yang ada di surga. Dia mengerahkan segenap kekuatannya sampai dia memberikan anaknya yang paling dia sayang datang ke dalam dunia ini. Anaknya tidak berdosa, di dalam dia tidak ada dosa, dia tidak mengenal dosa. Tapi Alkitab mengatakan dia telah dibuat menjadi dosa karena kita. Semua dosamu, semua dosa saya ditanggungkan di tubuh anaknya. Kemudian Allah menghukum semua dosamu di tubuh anaknya. Sampai anaknya berkata, finish, kulah. Apanya yang selesai, apanya yang finish, dosamu selesai, penghukumanmu selesai. Allah mengerahkan segala kekuatannya sampai dia memberikan yang terbaik yang ada di surga. Anaknya datang ke dalam dunia ini, mengerahkan segala kekuatannya sampai mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan, menyembuhkan saudara dan saya. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Dulu saudara dan saya ada dalam lubang, dalam kegelapan. Tetapi Alkitab berkata begini, perhatikan baik-baik. Alkitab berkata begini, Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umatnya, tetapi sekarang, ini posisi saudara, ini posisi saya. Sekarang telah menjadi umatnya. Perhatikan baik-baik. Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan. Dulu saudara dan saya dalam kegelapan, dalam lubang, kepada terang yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umatnya, tetapi sekarang telah menjadi umatnya. Amin. Dan bukan hanya umat, tetapi Alkitab mengatakan, kamu adalah bangsa yang terpilih. Kamu adalah imamat yang rajani. Kamu bangsa yang kudus. Kamu umat kepunyaan Allah. Amin. Katakan bersama saya kepunyaan Tuhan. Jadi kalau saudara sekarang miliknya Tuhan, saya mau kasih tahu sama saudara, saudara aman. Saudara terpelihara sempurna. Yesus berkata begini, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil mereka dari tanganku. Sekali saya ulangi, Yesus berkata begini, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil mereka dari tanganku. Tidak ada seorang pun yang bisa mengambil saudara, mengambil saya dari tangan Yesus. Amin. Kemudian Yesus berkata ayat selanjutnya, Bapa yang telah memberikan mereka kepadaku lebih besar dari apapun yang ada dalam dunia ini, dan tidak ada yang bisa mengambil mereka dari tangan Bapa. Betapa saudara dan saya aman, terpelihara sempurna. Saudara ada di tangan Yesus, saudara ada di tangan Bapa. Tidak ada seorang pun yang bisa mengambil saudara, mengambil saya dari tangan Yesus, dari tangan Bapa. Tidak ada sesuatu apapun yang musuhmu bisa lakukan untuk mengambil kamu dari tangan Yesus, dari tangan Bapa. Dulu, perhatikan baik-baik. Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dulu kita di dalam lubang, sama seperti domba dalam lubang. Tetapi ingat baik-baik, Yesus sudah mengerahkan segenap kekuatannya, menangkap,
mengangkat saudara. Dan hari ini dia menjadikan saudara dan saya umatnya, milik kesayangannya, biji matanya. Alkitab mengatakan, kamu bangsa yang terpilih, kamu imamat yang rajani, kamu bangsa yang kudus, kamu umat kepunyaan Allah. Saudara dan saya hari ini diingatkan kembali, kamu adalah miliknya Allah, kamu biji matanya Allah, kamu bangsa yang kudus, kamu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, kepunyaan Tuhan. Betapa saudara dan saya hari ini diberkati, betapa saudara dan saya hari ini aman, terpelihara sempurna. Hari ini kembali saudara dan saya diingatkan, saudara dan saya adalah kepunyaan Tuhan. Tidak ada sesuatu apapun yang musuhmu bisa lakukan untuk mengambil kamu dari tangan Yesus, dari tangan Bapa. Karena Yesus mengatakan, tidak ada seorang pun yang bisa mengambil saudara, mengambil saya dari tangan Yesus. Dan Bapa yang memberikan saudara dan saya kepada Yesus lebih besar dari apapun yang ada dalam dunia ini. Dan tidak ada sesuatu apapun yang bisa mengambil saudara, mengambil saya dari tangan Bapa. Betapa saudara dan saya diberkati, terpelihara sempurna, tidak pernah kekurangan sesuatu apapun. Jangan takut, hari ini kamu ada di tangan Yesus, kamu ada di tangan Bapa. Diberkatilah saudara. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu yang besar dalam setiap kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan yang melihat kami seperti domba yang ada di dalam lubang. Bukankah Engkau akan menangkap dan menariknya keluar? Engkau datang ke dalam dunia ini, mengerahkan segala kekuatan-Mu Tuhan, untuk mengangkat kami, menyelamatkan kami, membebaskan kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau bukan hanya memerintahkan malaikat-Mu yang tidak terhitung banyaknya untuk menjaga kami di segala jalan kami, tetapi kami hari ini melihat dan kami tahu betapa Engkau mengasihi kami. Engkau melihat kami seperti seekor domba yang terjatuh ke dalam lubang, dan Engkau sendiri yang mengatakan, bukankah Ia akan menangkap dan menariknya keluar? Engkau telah mengerahkan segala kekuatan-Mu Tuhan, mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan dan menyembuhkan kami. Dan kami betapa kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau. Kratos, Allah mengerahkan segenap kekuatannya untuk menarik dan mengeluarkan kami. Dalam situasi dunia seperti sekarang ini, kami bukan hanya percaya bahwa Engkau mengerahkan segenap malaikat-malaikat-Mu yang tidak terhitung banyaknya untuk menjaga kami di segala jalan kami, tapi hari ini kami melihat bahwa Engkau sudah mengerahkan segenap kekuatan-Mu untuk menyelamatkan kami dari kegelapan. Engkau membawa kami keluar kepada terang-Mu yang ajaib. Dulu kami bukan umat-Mu, tetapi sekarang kami telah menjadi umat-Mu. Bahkan Engkau telah memilih kami menjadi bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Dan betapa kami bersyukur hari ini, kami adalah kepunyaan-Mu Tuhan. Kami milik-Mu, kami biji mata-Mu. Kami adalah orang-orang yang paling Engkau sayang. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami menjadi milik-Mu, tidak ada seorang pun, bahkan musuh-musuh kami, sanggup mengambil apapun daripada kami. Tidak ada seorang pun yang bisa mengambil kesehatan kami. Tidak ada seorang pun yang bisa mengambil damai sejahtera kami. Tidak ada seorang pun yang bisa mengambil berkat kami Tuhan. Karena firman-Mu juga yang menjanjikan kepada kami, tidak ada seorang pun yang bisa mengambil kami dari tangan-Mu. Dan Bapa yang telah memberikan kami kepadamu Tuhan, lebih besar daripada apapun yang ada dalam dunia ini. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mengambil kami dari tangan Bapa. Hari ini kami ingin menyatakan Tuhan dengan iman, kami adalah milik-Mu Tuhan. I belong to you. Kami adalah milik-Mu, kami kepunyaan-Mu, kami pilihan-Mu, kami imamat-Mu yang rajani, kami bangsa-Mu yang kudus, kami kepunyaan-Mu. Tidak ada seorang pun, tidak satu musuh pun yang bisa mengambil apapun daripada kami. Kami aman, kami terpelihara sempurna, kami tidak pernah kekurangan sesuatu apapun. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin.